Panggilan tertinggi seorang pemimpin itu membangun sebuah kesatuan. Karena tanpa kesatuan, maka yang dihasilkan hanya sebatas kapasitas saudara. Dengan kesatuan, saudara bisa menghasilkan lebih daripada kapasitas hidupmu. Yosua pasal 22. Saya beri judul The Last Conquest, ya, penaklukan yang terakhir atau perjuangan puncak, The Battle in the Family, peperangan di dalam keluarga. Nah, selama ini kita sudah dengar bagaimana Yosua dan pasukannya menang terus, ya. 31 raja dikalahkan, tanyanya ditaklukkan semua. Kalah cuma sekali lawan bangsa Ai, itu karena kesalahan sendiri. Tapi selama ini merang terus. Dia conquest, menaklukkan semua suku, semua kerajaan, semua kota, semua tanah dikatakan sudah ditaklukkan. Penaklukan terakhir, musuhnya bukan di luar tetapi di dalam. Ya, the last conquest adalah battle in the family, peperangan antara saudara sendiri atau civil war, perang saudara. Terjadi di puncaknya. Pelajaran pertama apa yang saya dapati dari Yosua 22? Yang pertama adalah tugas-tugas terakhir dari seorang pemimpin. Nah, kalau saudara mimpin satu proyek, ya, mimpin satu kepanitiaan, satu event, atau satu masa, apa yang saudara perlu kerjakan sebelum menutup chapter itu dan pindah ke chapter berikutnya? Menutup sesi itu untuk masuk sesi berikutnya. Ini yang saya pelajari dari kitab Yosua 22. Yang pertama, berikan positif feedback. Beri umpan balik yang efektif, yang positif. Ya, kita tidak terbiasa di budaya timur untuk memberi umpan balik yang efektif. Semua orang mengharapkan umpan balik. Orang pengen tahu bagaimana pandanganmu, apakah aku mengerjakan tugasku dengan baik apa tidak. Ya, apakah desainku ini cocok apa tidak. Kalau kita ingin si A mengulangi perbuatan baiknya, kita berikan feedback yang positif, dia akan mengulang terus perbuatannya. Cara untuk orang meningkatkan kapasitas baiknya, perbuatan baiknya adalah diberi feedback. Feedback yang baik harus spesifik, itu yang dikerjakan oleh Yosua. Very specific, dikatakan bahwa kamu sudah mendengarkan perkataanku, seperti yang kamu janjikan waktu Yosua 1 ayat 16. Kamu sudah mengikuti yang diperintahkan Musa, seperti yang di Bilangan 23. Kamu akan berperang di depan saudara-saudaramu. Dan seterusnya. Spesifik, jelas. Jangan bilang good job gitu aja. Tapi yang mau diberi feedback spesifik apa? Timely. Jangan sampai perbuatan baiknya hari ini, anak kita berbuat sesuatu yang baik, pujiannya baru 30 tahun kemudian. Ya, timely artinya segera. Ya, sesegera mungkin setelah anak atau orang mengerjakan itu. Cara yang paling simpel membangun identitas positif anak saudara adalah effective feedback. Spesifik, timely, segera, dan purposeful. Jelas apa yang saudara ingin dia ulangi. Pekerjaan apa atau poin di mana untuk reinforce value. Nomor 2 yang dikerjakan oleh Yosua terhadap suku Ruben, Gad dan Manase, appreciation dan recognition. Ya, jadi dia tidak hanya memberi feedback secara detail, spesifik, timely dan purposeful, dia juga memberikan appreciation dan recognition. Kita sebagai pemimpin, kita berhasil atau perusahaan kita berhasil, gereja berhasil, ya, selalu berikan appreciation, recognition untuk orang yang ikut kita. Kalau kita gagal, kita yang tanggung jawab sebagai pemimpin. Pikul tanggung jawabnya. Kalau berhasil, berikan kreditnya kepada orang yang ikut saudara. Nomor 3, commissioning. Dikatakan pulanglah ke rumahmu. Commissioning, back to your family.
Ya, kembali ke family, kembali ke community. Jadi tidak dilepas begitu saja, tapi ada commissioning, ada mandat ilahi lewat mulut pemimpin menugaskan kamu. Tidak hanya kembali terus tidak ngapa-ngapain. You have a job to build your home, your family. Ada tugas kamu kembali ke rumah, bangun keluargamu, bangun komunitasmu. Ya, di ayat yang keempat. Yang nomor 4, diberikan instruction supaya sukses. Diberi pesan secara spesifik. Oleh Yosua dikatakan, pegang terus firman Tuhan, layani dia dengan sepenuh hatimu. Ya. Jadi ada 3-4 hal yang dia tekankan, jangan tinggalkan hal-hal ini. Ya. Berikan yang terbaik kepada Tuhan, layani Tuhan dengan segenap hati, segenap roh, segenap kekuatanmu. Kemudian yang kelima, dia memberikan berkat. Dikatakan, pulanglah dengan kekayaan yang banyak. Maximize your resources. Kiranya berkat yang kau terima akan berlipat kali ganda. Dan dia katakan, bagikan kepada orang-orang di tempatmu sana nanti. Jangan disimpan sendiri. Jadi blessingmu, jadi blessing ke orang lain juga. Jadi ada 5 hal. Saudara entah mimpin panitia, mimpin proyek, ya, atau setelah setahun tutup tahun kebaktian dengan keluargamu, dengan anak-anakmu, kerjakan 5 hal ini. Ya, berikan feedback yang efektif, berikan appreciation, atau pada akhir semester, atau setelah retreat, atau acara apa, guidance, instruction, dan blessing. 5 hal yang saudara perlu kerjakan. Hal kedua yang saya pelajari, apa yang setiap orang berhak tahu dari pemimpinnya. Jadi setiap orang perlu tahu, saudara mimpin orang perlu tahu apa expectation saudara. Dan ini yang kelihatan di ayat yang kedua, yang ketiga. Yang tadi saya katakan sebagai feedback yang diberikan oleh Yosua karena mereka sudah memenuhkan pengharapan yang diberikan oleh pemimpinnya. Yang pertama dikatakan, you have to fulfill the assignment. Musa memberikan mereka tugas untuk berperang di depan saudaranya. Ya. Mereka sudah selesaikan itu. Dikatakan, you have completed your assignment given by Moses. Kamu sudah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Musa. Yang kedua, kamu sudah mendengarkan aku. Itu janji mereka. You have keep your words. Kamu sudah pegang janjimu. Kamu bilang seperti kami obey Musa, seperti kami taat Musa, kami akan taat kepadamu Yosua. Di Yosua pasal 1. Dan mereka selama 14 tahun sudah memenuhkan janji itu, mentaati perintahnya Yosua. Yang ketiga, you have fought for your brethren. Dikatakan kamu sudah berperang bagi saudaramu. Itu harapan saya, katanya, sebagai seorang orang tua, ya. Orang tua itu kalau paling susah kalau anak-anaknya bertengkar sendiri, ya. Anak-anaknya iri-irian sendiri, anaknya bersaing sendiri. Sebagai pemimpin juga sama, paling susah kalau anak buahnya, ya, bunuh-bunuhan sendiri. Tapi di sini makanya sukacitanya Yosua adalah you have fought, kamu sudah bertempur, berperang, berjuang untuk saudara-saudaramu. Ya, kamu tidak dapat untung apa-apa, tapi kamu berjuang demi saudara-saudaramu selama 14 tahun ini. Dan yang keempat, dia dipuji, ya, oleh karena selama ini suku-suku Ruben, Gad, dan Manasye sudah memegang, menjaga perintah Tuhan, yaitu dengan takut akan Tuhan. Jadi 4 hal yang diharapkan dari Yosua untuk Ruben, Gad, dan Manasye. Ya. 1, kamu dapat tugas dari Musa, harus selesai dengan baik. 2, kamu janji sama saya untuk obey, untuk taat semua perintah saya, kamu sudah kerjakan 14 tahun ini. 3, kamu sudah berperang untuk saudara-saudaramu, ya, tanpa pamrih. Yang keempat, yang saya harapkan kamu mentaati firman sudah kamu kerjakan 14 tahun ini. Saudara bayangkan orang-orang yang ikut saudara, baik anak-anak saudara maupun pegawai, anggota tim, warga jemaat, mereka tahu enggak expectation saudara apa? Bisa enggak mereka nyebut 1, 2, 3, 4 yang diharapkan oleh gembala saya, yang diharapkan oleh direktur saya, yang diharapkan oleh pemilik perusahaan, yang diharapkan oleh pemimpin saya. Setiap orang
berhak untuk tahu apa yang diharapkan oleh pemimpinnya. Dengan demikian mereka bisa punya ownership untuk keberhasilan. Panggilan tertinggi dari seorang pemimpin adalah membangun kesatuan. Baik itu di keluarga, ya, baik itu di perusahaan, di gereja, di organisasi. Ya, panggilan tertinggi seorang pemimpin itu membangun sebuah kesatuan. Itu sebabnya juga ya, Yesus di ujung daripada hidupnya di bumi, Yohanes pasal 17, dia berdoa bukan supaya pengikutnya semua dilindungi Tuhan, bukan supaya muridnya semua diberkati berlimpah-limpah, punya yak dan segala macam, bukan, tapi supaya mereka satu hati. Ya, dia berdoa bukan hanya untuk 12 muridnya, tapi semua yang kemudian hari ikut dia supaya satu hati. Puncak tugas paling tinggi seorang pemimpin itu membangun kesatuan. Karena apa? Karena tanpa kesatuan, ya saudara pemimpin, maka yang dihasilkan organisasi atau gereja atau perusahaan hanya sebatas kapasitas saudara. Tapi dengan kesatuan, saudara bisa menghasilkan lebih daripada kapasitas hidupmu. You can be more than yourself. Kita bisa mencapai jauh lebih daripada kemampuan dan kapasitas saudara. Ayatnya jadi Matius 18 ayat 20, Mazmur 133, Tuhan memerintahkan berkat. Kejadian pasal 11 dikatakan, waktu itu Tuhan Tuhan berbicara, sekarang mereka ini satu bahasanya, satu kesatuannya. Apapun yang mereka buat tidak terjadi. Tidak ada batasnya, tidak ada garis possibility. Semuanya possible. Ya, kalau bisa satu hati. Kalau tidak ada kesatuan hati dalam tim saudara, di keluarga saudara, di gereja saudara, di pelayanan saudara, di perusahaan saudara, maka hasil atau dampak yang dihasilkan hanya sebatas kapasitas saudara. Dan ini hal yang penting. Segala hal yang berkaitan dengan kerajaan surga selalu membutuhkan lebih dari kapasitas saya dan kapasitas saudara. Artinya, unity is not an option. Artinya kesatuan itu bukan pilihan. Ya sudah, saya berjuang sendiri dengan kapasitas saya sendiri. Semua orang yang dipanggil Tuhan, saya, saudara, siapapun termasuk Billy Graham, akan berkata, I'm not qualified. Saya tidak qualify untuk mengerjakan ini karena expectation. Semua yang berkaitan dengan kerajaan Allah membutuhkan lebih dari satu orang. Itu sebabnya dikatakan kalau 2-3 orang berkumpul dalam namaku, ya, baru ada kejadian yang ada dampaknya buat kerajaan surga. Tapi kalau 2-3 orang berkumpul dengan namanya sendiri-sendiri, tidak terjadi apa-apa. Dampaknya terbatas kepada masing-masing kapasitas. Harus kumpulnya dalam nama Tuhan, bukan namanya sendiri-sendiri. Ya. Jadi semua yang berkaitan dengan kerajaan Allah selalu membutuhkan lebih daripada kapasitas saudara dan kapasitas saya. I'm not qualified. Saya tidak qualified. Ya, saya hanya bisa memenuhkan complete my task, memenuhkan tugas saya kalau saya bekerja sama dengan Roh Kudus dan dengan saudara-saudara yang lain. Ya, dibutuhkan kesatuan hati. Kesatuan hati bukan pilihan. Kesatuan hati itu fragile sekali, rapuh sekali. Sudah lihat, mereka berperang bersama 14 tahun. Ya, 12 suku ini. Tapi kemudian dengar gosip sekali aja, langsung 9 suku kumpul di Silo mau perang. Ya. Sudah 14 tahun perang sama-sama, makan sama-sama, mandi sama-sama, kemana-mana sama-sama 14 tahun. Tapi kemudian dengar gosip sekali saja, mereka dengar dari orang, tidak tahu orang siapa. Kemudian kumpul semua mau nyerang 2,5 suku ini. Bagaimana kita memelihara kesatuan ini? Satu, dikatakan Yohanes lewat kasih. Ya, kasih itu artinya orang lain lebih penting daripada saya. Ya, kasih itu artinya tujuan hidup saya membahagiakan orang yang saya kasihi. Suami istri sama, ya, tapi dalam persaudaraan dengan Tuhan juga sama. Saya mengasihi Tuhan, saya ingin Tuhan bahagia. Tuhan mengasihi saya, Tuhan ingin saya bahagia. Ya,
dan seterusnya. Yang kedua yang dibutuhkan humility, kerendahan hati. Walaupun dia dalam rupa Allah, tapi tidak menganggap itu sesuatu kelebihan. Kalau sudah berdoa, Tuhan beri kami kesatuan. Apakah Tuhan akan bikin mujizat menciptakan kesatuan? Tidak ada mujizat kesatuan. Yang ada mujizat lebih mengasihi orang lain, membuat hidupmu lebih rendah hati, ya, dan membuat hidupmu lebih doa. Doa itu apa? Mendengar. Saudara banyak mendengar Tuhan, ya. Ada salah mengerti, ada ego yang mulai muncul, Tuhan gampang ngomongnya. Unity is not an option. Kesatuan itu bukan pilihan, tapi harus dalam kerajaan surga. Dan fragile sekali, rentan sekali, rapuh sekali. Cara ngerjakannya, cara memeliharanya dengan kasih. Artinya orang lain lebih penting dari saya. Humility, ya. When leaders succeeds in uniting her team, saat seorang pemimpin mampu menyatukan hati timnya menuju visi bersama, maka semua orang menang. Ya. Kalau pemimpin bisa menyatukan hati, jadi bukan sekedar orang-orang kumpul dalam satu tim itu satu hati, bukan. Betul-betul seperti Filipi pasal 2. Ya, maka semua orang akan mengalami kemenangan. Kesatuan hati tidak hanya dinikmati oleh orang-orang yang satu hati, tapi semua orang, semua lapis organisasi mengalami kemenangan semua. Berikutnya yang saya belajar, hold your judgment. Jadi dalam kepemimpinan, tugas nomor 1 yang paling penting itu membuat keputusan. Ya. Judgment itu adalah keputusan. Nasihatnya dari Yosua 2:2, jangan tergesa-gesa ngambil kesimpulan, menghakimi. Ikuti proses pengambilan keputusan yang baik. Pemimpin yang baik, lebih banyak keputusan yang diambil benar daripada salahnya. Semua kita pernah salah ngambil keputusan, ya. Tapi kita harus belajar untuk mengambil keputusan dengan lebih baik. Saya ingin katakan bahwa selalu ada dua sisi daripada koin. Jadi kalau sudah melihat satu sisi, jangan ngambil keputusan dulu, ya. Jadi selalu ada dua sisi daripada koin. Sudah dengar tentang orang dari satu orang, jangan buat judgment. Jangan buat judgment atau penghakiman di kepala saudara juga jangan. Karena selalu ada dua sisi, ya. Kalau saudara ingin mengambil sikap, dengarkan dari sisi satunya dulu. Setelah dua sisi ngomong ke saudara langsung, bukan kata orang, baru mulai proses pengambilan keputusan. Ya, kemudian don't overthink, ya. Kalau mendengar informasi apa yang dikerjakan orang lain, ya kadang-kadang kita dengar sesuatu kita jadi overreact, atau bereaksi berlebihan. Ya, padahal baru dengar dari orang lain tentang orang lain lagi. Belum ngecek sisi satunya, belum ketemu orang yang sesungguhnya, belum ketemu sumber pokoknya, kita sudah overreact. Overreactnya bisa kemudian melemparkan informasinya ke semua pemimpin yang lain, ke semua orang yang lain. Semua kita pernah berbuat seperti itu. Saya juga pernah. Ya, tapi nasihatnya Yosua, do not overreact. Dan yang terakhir, do not judge motive. Ya, kita tidak bisa menghakimi motifnya orang, kita tidak tahu. Itu wilayahnya Tuhan. Ya, kadang-kadang kita lihat orang berbuat sesuatu, orang ngomong sesuatu, kita putuskan, oh dia motifnya begini. Ya, dia motifnya ingin meninggalkan Tuhan, dia motifnya ingin nyembah berhala. Jangan menafsirkan, memutuskan motifnya orang. Kita tidak bisa baca motifnya orang. Hanya Tuhan yang tahu. Kecuali Tuhan beritahu dengan jelas, kita baru bisa baca. Kebanyakan kesalahan dalam organisasi, perpecahan karena apa? Kita kebablasan. Kita bukan baca action, tapi baca motif. Ya, baca motif itu di luar wilayah kita, itu wilayahnya Tuhan. Kalau Tuhan beritahu, oke. Yang kita bisa kerjakan, baca actionnya orang, tingkah lakunya orang, behaviornya orang kita baca. Motif tidak bisa. Ya. Unresolved issue. Kenapa kok pertemanan 14 tahun hancur hanya karena gosip sesaat? Menurut saya karena ada isu atau perselisihan yang tidak terselesaikan. Ada luka lama. Luka lama yang tidak diselesaikan itu hanya soal waktu saja. Kapan meledaknya. Ya, jadi sudah lihat aja. Kalau tidak diselesaikan, ada
persoalan, perselisihan lama dengan tim, dengan saudara kandung, dengan teman pelayanan, dengan siapapun dalam perusahaan, ya, tunggu waktu saja. Tidak usah pakai peristiwa besar-besar, gosip yang tidak benar aja bisa menimbulkan peperangan yang hebat. Ya, jadi orang-orang Israel sesungguhnya yang 9,5 suku itu sejak awal, ya, rasanya kalau dari omongannya Pinehas kelihatan mereka ini tidak setuju, tidak mendukung untuk suku Ruben, Gad, dan Manase tinggal di seberang sungai Yordan. Ya, tapi mereka tidak ngomong. Karena Musa sudah setuju, mereka terima saja. Dari perkataannya Pinehas berkata begini, sekiranya tanahmu itu najis, marilah menyeberang ke tanah milik Tuhan, di tanah Kanaan. Jadi dalam pandangan orang yang 9 suku ini, ya, tanah di seberang Yordan itu bukan tanah Tuhan, tanah najis. Yang sebelah sini tanahnya Tuhan. Jadi mereka masih merasa ada ganjelan, ya. Kira-kira 20 tahun yang lalu atau 16 tahun yang lalu waktu mereka minta ke Musa supaya diberi tanah di Bilangan 32 yang di seberang sungai Yordan. Yang pertama mereka akan berkata itu lokasinya salah, ya, di luar tanah yang dijanjikan Tuhan. Jadi yang tidak najis itu tanahnya Tuhan di tanah Kanaan. Seberang Yordan, ya, itu tanah yang najis, itu jauh dari hadirat Tuhan, jauh dari Shiloh. Yang kedua, ya, mereka mengatakan bahwa orang Ruben, orang Gad itu hatinya di tempat yang salah. Mereka minta tanah itu bukan karena janji Tuhan, mereka minta tanah itu karena tanah itu cocok untuk ternaknya. Jadi dari sisi ekonomi saja mereka ingin tanah itu, bukan sisi spiritualitas. Jadi orang-orang yang 9 suku menganggap rendah orang Gad dan orang Ruben dan setengah orang Manase karena mereka mengambil keputusan bukan di atas janji Tuhan, ya, tetapi atas kepentingan ekonomi sesaat. Yang ketiga, mereka merasa mereka ini tidak sopan, waktu dan caranya minta salah. Orang lain belum punya apa-apa, masih mau perang, masih mau berjuang, mereka mikir dirinya sendiri minta tanah duluan. Ini luka lama, perselisihan lama yang tidak pernah selesai. Jadi begitu ada gosip kecil, langsung meledak. Bagaimana mengatasi hal ini? Ya, bagaimana supaya di organisasi, di keluarga, di gereja tidak ada unresolved issue, mematahkan hal ini. Ciptakan budaya organisasi yang open communication atau komunikasi yang terbuka. Jangan komunikasi yang dipendam, jangan komunikasi yang di belakang orang, tapi komunikasi yang terbuka. Jadi kalau organisasi sehat bisa kelihatan orangnya ngomongin orang di belakangnya, enggak. Organisasi sehat kalau, ya, orang boleh ngomong langsung, walaupun ngomong dengan direktur, dengan CEO, dengan siapapun terbuka. Ya, itu organisasi yang bagus. Komunikasi yang terbuka asal yang diomongkan benar. Yang kedua, budaya trust, percaya, artinya semua anggota dari organisasi itu, gereja itu, pelayanan itu, keluarga itu, niatnya orang ini baik. I trust him. Aku percaya niatnya baik. Ngomongnya bisa salah, ya, tindakannya bisa salah, tapi niatnya baik, motifnya baik. Itu organisasi yang sehat. Melihat orang lain niatnya baik. Yang ketiga, butuh regular retreat. Ya, tapi walaupun gimana kita ada kerjaan banyak sehingga bisa aja selip, bisa aja ada tensi, maka butuh retreat untuk fokus membangun connectivity. Relationship-nya perlu diperbaiki, ada alignment, ada restorasi dalam retreat. 3 hal, ya, supaya unresolved issue tidak jadi besar dan kemudian meledak jadi perang saudara. Kita belajar tentang bad communication. Ya, komunikasi yang jelek itu bisa menyebabkan perang saudara. 1, kekeliruannya orang Gad dan orang Ruben, mereka tidak mengkomunikasikan lebih dulu apa yang mereka mau kerjakan. Ya, saya pernah ditegur sama orang waktu itu. Saya sedang berdoa sekian lama, sudah setahun berdoa waktu mau meninggalkan Compassion, tapi saya tidak bicara siapa-siapa. Teman-teman saya, begitu saya beritahu pada hari setelah saya putuskan, ada satu teman saya, dia bilang, "How could you? Kok bisa sih?
Kita jalan bertahun-tahun bersama-sama, kita sering makan sama-sama, kita seperti saudara sendiri. Kok bisa kamu bergumul soal yang begini besar dan saya tidak diberitahu? Ya, saya minta maaf untuk itu. Ya, saya keliru, saya minta maaf sama dia. Tapi dia upset sekali, dia marah sekali karena kok bisa? Kamu anggap apa pertemanan kita selama ini? Ini yang terjadi juga dengan orang Gad, orang Ruben. Mereka punya kekhawatiran untuk anak-anak mereka. Mereka punya concern. Tapi tidak cerita apa yang mereka mau buat kepada saudara-saudaranya. Yang nomor 2 itu kesalahan yang dibuat oleh Pinehas. Sama-sama lah orang Israel semua. Kalau tidak ada komunikasi di keluarga sama, di gereja sama, di pelayanan sama, maka gap antara 2 orang atau lebih akan diisi oleh informasi yang tidak reliable. Ya. Relationship selalu butuh interaksi. Kalau tidak ada intentional, tidak ada upaya sungguh-sungguh untuk berkomunikasi, maka yang akan mengisi itu adalah gosip, yang akan mengisi itu adalah berita-berita yang mungkin tidak ada gunanya. Ya. Jadi supaya menghilangkan semua gosip dan berita yang tidak ada gunanya, berita yang menghancurkan, komunikasi harus sehat, harus intentional. Ya. Ini yang dikerjakan oleh Pinehas dan 10 kepala suku itu. Jangan ditiru. Biasanya kita juga berbuat seperti ini. Kalau kita mau meyakinkan orang, kita besar-besarkan. Dia bilang, seluruh rakyat Israel, segenap umat Tuhan, ngomong begini. Padahal ya mungkin tidak segenap umat Tuhan. Ya, ada orang-orang tidak suka ngomong begitu. Ya mungkin sebagian besar, tapi bukan segenap, artinya semua orang. Jadi kalau kita berkomunikasi yang buat orang lain tidak bisa terbuka atau terbangun atau tertolong adalah kita biasanya mau memenangkan diskusi atau perdebatan dengan exaggeration, membesar-besarkan. Hindari itu. Nomor 4, ini yang sering menyakitkan, kita berkomunikasi dengan orang, ya, tapi kita bawa masalah-masa lalu. Apa kalian tidak ingat peristiwa di Peor? Ya, waktu itu menyembah berhala karena perempuan-perempuan Median, perempuan-perempuan Kanaan. Kemudian Tuhan mendatangkan malapetaka. Kalian tidak ingat peristiwa Achan? Ya, bukan hanya dia yang mati, semua keluarganya terkubur semua, mati semua. Ya. Jadi pada saat pertama kali datang tidak hanya membesar-besarkan Pinehas, kemudian mencap orang-orang Ruben, Gad, dan Manasye seperti kesalahan orang dicap seperti masa lalunya. Ya, saya pernah mengalami juga seperti ini. Sakitnya luar biasa. Ya. Keburukan kita, keterpurukan kita masa lalu nempel terus ke kita. Ya. Tuhan itu melupakan masa lalu kita, memberi masa depan pada kita. Manusia seringkali tidak beri masa depan, tapi ingat terus kesalahan masa lalu. Menyakitkan sekali. Orang mengecap kita, karakterisasi kita dengan kesalahan kita masa lalu. Ya, kita mungkin semua kita pernah salah. Ya, pernah gagal usaha, pernah gagal ini dan itu. Tapi kalau itu terus dikaitkan dengan identitas kita, itu menyakitkan sekali. Yang nomor 5, begitu dia masuk komunikasi pertama, Pinehas langsung buat penghakiman. Dia bilang, apa kamu perbuat ini? Apa yang kalian perbuat ini mau menghujat Tuhan, mau meninggalkan Tuhan. Jadi mulai sudah dengan judgment dulu. Ini contoh 5 hal bad communication yang menghancurkan relationship, tidak menolong sama sekali. Pertanyaan buat refleksi, ya. Kapan terakhir kali saudara dicap, ya, pernah dicap sama orang, dikarakterisasikan berdasarkan kesalahan, keterpurukan masa lalu saudara? Atau kalau saudara tidak pernah, kapan terakhir kali saudara pernah beri cap orang lain berdasarkan kesalahan, keterpurukan masa lalunya? Ada yang dikatakan oleh Pinehas setelah dia tahu bahwa intentionnya, maksudnya daripada orang Ruben, orang Gad, dan orang Manasye bukan untuk berontak.
Mereka justru takut kalau anaknya tidak boleh akses ke Tuhan. Kalau dianggap orang luar oleh umat Tuhan. Ya. Waktu Pinehas mendengar motifnya orang-orang Ruben dan Gad, terus komentar pertamanya adalah, "Now I know," sekarang aku baru tahu bahwa the Lord is in our midst, bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Jadi selama ini waktu dia penuh dengan amarah, mau perang, mau menghancurkan orang Ruben, ya, menuduh mereka macam-macam, Tuhan tidak ada di tengah mereka. Nggak ada, ya. Waktu dia mulai mengingatkan mereka, oh kamu ini mau seperti Baal Peor, seperti Achan, mengkhianati Tuhan. Tuhan tidak ada di sana. Tapi waktu dia tahu apa yang terjadi, motif orang Ruben, orang Gad, hari itu dia berkata komentarnya, sesungguhnya sekarang aku tahu Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ada apa sesungguhnya? Ada 4 hal yang membuat Pinehas dan 10 ketua suku Israel berkata, sesungguhnya Tuhan ada di tengah kita. Pada saat dia bisa mengakui, there is recognizing the goodness in others. Dia bisa berkata, you were right. God is with you. Pada saat dia berkata, mengakui dalam dirinya, kamu yang benar. Pada saat kita bisa berkata pada saudara kita, pada saat kita oleh Roh Kudus bisa berkata, kamu lebih benar dari saya. Kamu benar, saya yang keliru. Itu mengundang Tuhan untuk ada di tengah-tengah kita. Yang kedua, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah repentance. Dia berkata, kami yang salah. Kami membuat kesimpulan sebelum mendengarkan. Kami terlalu cepat bereaksi. Kami terlalu cepat mengambil keputusan, menghakimi walaupun belum tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Repentance itu mengundang hadirat Tuhan. Sepanjang sejarah saya belajar banyak kegerakan Tuhan. Baik itu kegerakan di Wales, di Azusa, di Korea Utara, Pyongyang tahun 1910, kegerakan di Asbury College tahun 1970. Selalu lawatan Roh Kudus dimulai dengan orang bertobat, orang ngaku dosa, orang tidak malu ngaku dosa yang sangat private di depan umum. Ya, selalu lawatan Tuhan ditandai atau hadirat Allah, turunnya Roh Kudus selalu ditandai dengan orang ngaku dosa. Di Kisah pasal 2, waktu Roh Kudus turun, 3.000 orang ngaku dosa semua. Ya, waktu di Asbury College 2 minggu ibadah yang harusnya cuma 2 jam tidak selesai dalam 2 minggu dan selalu tidak ada khotbah, cuma orang ngaku dosanya semua. Jadi mengundang hadirat Tuhan pertama adalah mengaku bahwa ada orang lain yang lebih baik di sini. Bukan saya yang paling baik. Orang lain lebih benar. Nomor 2, ngaku dosa. Repentance itu mengundang hadirat Tuhan. Nomor 3, reconciliation. Ya, artinya tidak cukup hanya bertobat saja, tidak cukup hanya sekedar mengatakan kamu benar, tapi semua misunderstanding disingkirkan semua. Saya katakan tadi, kalau sudah pernah berdoa, Tuhan tolong supaya anak-anak saya ya satu hati terus, tidak berkelahi, tidak rebutan harta, tidak bersaing. Ya. Kesatuan bukan mujizat. Kalau sudah mau anak-anakmu bersatu, ajari mereka saling mengasihi, ajari rendah hati untuk bisa mengangkat yang lain lebih penting. Kalau ini gereja, ini pelayanan, ini perusahaan, atau ini organisasi, apapun juga. Sudah mau berdoa untuk kesatuan hati, ya. Kesatuan hati bukan mujizat. Saudara berdoa supaya Tuhan mengerjakan hidup saudara dan hidup semua anggota tim untuk punya humility, kerendahan hati dan kasih, supaya memandang orang lain lebih benar, orang lain lebih baik dari dirinya sendiri. Ingat sekali lagi bahwa unity, kesatuan hati, entah itu di keluarga, entah gereja, pelayanan, bukan option. Kalau saudara ingin mencapai dampak kerajaan surga, unity is imperatif, harus ada. Ya, dan itu dibutuhkan untuk melihat orang lain lebih benar, lebih baik, lebih penting. Dan itu artinya bisa mengaku saya keliru, saya bertobat. Itu artinya kita bisa menyelesaikan semua misunderstanding, berdamai, tidak ada kesalahpahaman lagi, tidak ada unresolved issue, tidak nyimpen sesuatu, tidak ngomong orang di belakang. Dan yang keempat, building relationship. Ya, tidak hanya selesai konflik,
tapi bagaimana membangun hubungan supaya lebih baik di kemudian hari. Pinehas melihat 4 hal ini, dia berkata, sesungguhnya Tuhan ada di sini. Tuhan ada nggak di tengah keluarga kita, tergantung 4 hal ini. Ya, bukan pada saat kita pasang banyak ayat-ayat di dinding, ya itu baik. Bukan pada saat kita pasang banyak salib di rumah, ya itu baik, enggak apa-apa. Ya. Tapi kalau kita mau berkata sesungguhnya God is in our midst. Now I know. Pada saat masing-masing anggota keluarga, masing-masing anggota tim berkata, kamu lebih benar daripada saya. Kamu lebih penting daripada saya. Dan pada saat siap kita mau bertobat, setiap saat ngakui saya salah, saya keliru, saya mau perbaiki diri. Pada saat kita tidak nyimpen kesalahan orang, semua misunderstanding dihilangkan, tidak ngomong orang di belakang. Pada saat kita punya intentional, bahwa kesatuan itu harus tercapai untuk buat dampak kerajaan surga. Kalau proyek manusia, tidak usah bersatu, tidak apa-apa. Tapi kerajaan surga, semua yang berkaitan kerajaan surga, membutuhkan lebih daripada saudara. Dulu saya senang pakai stiker, one person and God is majority. Sekarang saya tidak terlalu percaya itu, karena Tuhan mau kita hidup dalam komunitas. Tidak bisa cuma satu dengan Tuhan. Satu dengan satu lagi dengan Tuhan bagus. Ya, kita harus bisa bersatu dengan orang. Bersatu dengan orang lain. Belajar mengasihi, belajar merendahkan hati. Bagaimana supaya legasinya itu terjaga. Pikirannya mereka begitu. Mengamankan warisan kepemimpinan. Ya, kalau saudara nanti sudah pergi, apakah orang yang sudah muridkan, apakah anak-anak saudara, apakah adik-adikmu, apakah orang sudah pimpin, akan terus berhasil, akan terus meningkat, akan terus bertumbuh, akan terus berdampak. Apakah legacy atau warisan kepemimpinanmu akan terus berlangsung? Ada beberapa pertanyaan yang penting yang diajukan oleh orang-orang Ruben. Pertanyaan pertama, dia bertanya, apa yang kira-kira bisa membuat anak cucu saya gagal? Ya, anak cucu bisa rohani, bisa jasmani, dalam membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Mereka melihat faktor yang bisa membuat anak-anakku gagal adalah Sungai Yordan. Itu memisahkan anak-anakku dengan sisa orang Israel yang lain. Ya, jadi kita perlu melihat kemungkinannya apa sih yang bisa menghalangi anak-anak kita rohani, jasmani untuk terus melayani dan bertumbuh dalam Tuhan. Dalam kasusnya Ruben, Sungai Yordan. Karena apa? Di seberang Sungai Yordan itu bukan janji Tuhan. Di sebelah sini Sungai Yordan itu janji Tuhan, tanahnya Tuhan. Ya. Jadi diidentifikasi masalahnya dulu. Pikirannya jauh ke depan. Ya. Yang kedua, pertanyaan penting kedua adalah what can I do? Ya, apa yang bisa aku kerjakan untuk menyingkirkan potensi penghalang itu? Ya. Bagaimana mereka orang Ruben berpikir, ya sekarang tempat kita sudah terlanjur ditaruh di tempat sini. Ya. Mau pindah rasanya sulit nyebrang Sungai Yordan. Jadi Sungai Yordan penghalang. Lalu gimana caranya untuk menyingkirkan penghalang itu? Maka mereka memutuskan untuk membangun satu memorial, satu tower, satu mezbah, bukan untuk persembahan, ya, diberi nama saksi, untuk menjadi saksi, supaya nanti orang-orang yang tinggal di tanah perjanjian lihat mezbah itu ada tulisannya Ruben, Gad, dan Manase, mereka tidak bisa berkata yang di seberang sungai bukan bagian dari orang Israel. Jadi pertanyaan kedua, setelah tahu problemnya apa, yang potensial problemnya untuk anak cucu saudara, penerus saudara yang sudah muridkan, potensinya apa? Yang kedua, apa yang sudah bisa buat untuk menyingkirkan potensi itu, potensi kerusakan itu. Dan yang ketiga, tanyakan, what would my children needs? Apa yang kira-kira anak-anakku butuhkan, anak cucuku, ya, rohani maupun jasmani, yang saya muridkan, yang saya bimbing, yang saya bina, jemaat. Apa yang mereka butuhkan supaya bisa mengalahkan potensi penghancur masa depan mereka. Ya. Jadi yang akan menolong anak-anak kami untuk terus menang, kalau mereka punya rasa belonging, identitas dalam komunitas. Ya. Itu sangat penting. Jadi ada 3 hal yang sudah perlu pertanyakan. Ya. Saudara semua punya pengikut, entah itu anak di keluarga, adik, teman yang saudara bimbing,
Orang mentor, anak buah, tim, sel group, orang yang sudah muridkan, semua lihat pada saudara. Dan kalau legasi kepemimpinanmu akan berlangsung, tanyakan 3 hal ini. Potensinya apa? Ya. Yang kedua, apa yang bisa saya buat untuk menghilangkan potensi kerusakan itu? Yang ketiga, apa yang mereka butuhkan supaya bisa menang di kemudian hari?